Bursa transfer Premier League pada Januari 2026 berpotensi diwarnai satu saga besar. Nama Antoine Semenyo mulai mendominasi pembicaraan. Penyerang Bournemouth itu tampil konsisten dan terus mencuri perhatian klub-klub elit Premier League. Performa stabil membuat nilainya melonjak. Chelsea kini masuk dalam antrean peminat. The Blues menyusul Liverpool, Manchester United, dan Manchester City. Dengan klausul rilis tinggi dan banyak peminat, masa depan Semenyo diprediksi menjadi salah satu cerita terpanas awal tahun depan. Juventus terus mengamati situasi Davide Fratesi di Inter Milan. Gelandang Italia ini belum kembali ke performa terbaiknya musim ini. Persaingan di lini tengah Inter Milan semakin ketat. Alhasil, posisi Fratesi di tim utama kian terpinggirkan. Kedatangan Luciano Spalletti sebagai pelatih Juventus menambah minat Bianconeri. Spalletti mengenal Fratesi dari level internasional dan menilai cocok memperkuat lini tengah Juventus. Inter sendiri menetapkan harga tinggi untuk Fratesi. Klub menegaskan nilai gelandang ini antara 30-35 juta euro dan menolak memberikan diskon, terutama kepada rival domestik. Hansi Flick akan membahas masa depan Robert Lewandowski di Barcelona pada Januari. Striker asal Polandia itu kontraknya habis pada akhir musim ini. Lewandowski sempat memperpanjang kontrak musim lalu setelah mencetak lebih dari 40 gol. Musim ini, performanya menurun karena cedera dan persaingan dengan Ferran Torres. Pemain berusia 37 tahun itu baru mencetak 8 gol dan 2 assist dari 18 pertandingan. Lewandowski hanya memulai 10 dari 25 laga Barcelona musim ini. 4 pertandingan dilewatkannya karena cedera. Menurut Sport, keputusan mengenai kontrak baru kemungkinan akan dibahas bersama manajer Hansi Flick. Kepindahan Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid sempat menyita perhatian besar dunia sepak bola. Bek kanan andalan Inggris itu meninggalkan Liverpool dengan ekspektasi tinggi untuk menjadi pilar baru Los Blancos. Namun, adaptasi di Spanyol tak berjalan semulus yang dibayangkan. Cedera dan minimnya menit bermain membuat performa Trent belum benar-benar mencerminkan reputasinya di Anfield. Situasi ini memunculkan tanda tanya di internal Real Madrid. Klub raksasa Spanyol tersebut kini mulai mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat sektor bek kanan. Kabar terbaru menyebut Real Madrid kini memantau bek muda AS Roma, Wesley. Isu ini langsung memunculkan spekulasi soal masa depan Trent di Santiago Bernabeu. Dani Carvajal dikabarkan mempertimbangkan untuk meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2026. Bek kanan veteran ini tampaknya akan memainkan musim terakhirnya bersama Los Blancos. Carvajal, yang baru saja menjabat sebagai kapten menggantikan Luka Modric, memanfaatkan libur musim dingin untuk mengunjungi Qatar. Ia bertemu dengan Jose Lumato, mantan rekan setim dan saudara iparnya, di klub Al Gharafa. Kunjungan Carvajal disebut-sebut sebagai langkah awal untuk menilai opsi karir berikutnya. Sang pemain ingin melihat peluang bermain di lingkungan yang lebih santai setelah kontraknya berakhir. Fokus utama Carvajal saat ini adalah memulihkan cedera dan mencapai kondisi prima untuk Piala Dunia 2026. Setelah itu, ia berencana melanjutkan karir di liga yang lebih ringan, sambil menikmati waktu bersama keluarga. Kembalinya Paul Pogba ke sepak bola kompetitif terus menjadi sorotan, terutama setelah sang gelandang kembali diistirahatkan oleh AS Monaco. Keputusan itu memunculkan diskusi luas tentang sejauh mana proses pemulihannya berjalan sesuai rencana. Sejak kembali dari sanksi doping panjang, menit bermain Pogba memang masih terbatas. Situasi tersebut memicu kekhawatiran dari luar, terlebih mengingat statusnya sebagai juara Piala Dunia dan figur berpengalaman di level tertinggi. Di tengah perdebatan yang berkembang, pelatih Monaco Sebastian Pochettino memilih meredam spekulasi. Ia menegaskan bahwa klub tetap tenang dan mengedepankan kesabaran dalam menangani proses kembalinya Pogba. PSSI dikabarkan tinggal selangkah lagi meresmikan sosok pelatih anyar timnas Indonesia. Figur yang digadang-gadang mampu mengangkat kembali prestasi skuad Garuda tersebut adalah John Hartman. Pelatih berkewarganegaraan Inggris itu sudah lama dikenal memiliki kualitas mumpuni sebagai peracik strategi. Dalam kurun waktu 3 tahun, tepatnya pada rentang 2018 hingga 2021, John Hartman sukses menyulap timnas Kanada menjadi kekuatan yang disegani di kawasan Concacaf. Les Rouges, julukan timnas Kanada, dibawanya ke pentas Piala Dunia 2022 Qatar.
Meski gagal di fase grup, nama John Hartman jadi incaran negara lain untuk memakai jasanya. Demi menerima tantangan timnas Indonesia, pelatih berusia 50 tahun ini dikabarkan berani menampik tawaran timnas Honduras dan timnas Jamaika. Tampaknya John Hartman lebih tertantang membangun dan memoles timnas Indonesia mulai awal. Publik sepak bola Indonesia sangat menantikan sentuhan tangan dingin John Hartman. PSSI telah mencanangkan target timnas Indonesia harus menembus peringkat 50 besar dunia. John Hartman pun bakal diberi tugas meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030 Arab Saudi. Apabila melihat jejak rekam di timnas Kanada, rasanya John Hartman bisa mewujudkan ambisi PSSI tersebut. Hasil pertandingan Arema FC versus Madura United pada pekan ke-15 BRI Super League 2025-2026, Selasa 23 Desember 2025. Laga derby Jawa Timur yang digelar di Stadion Kanjuruhan itu berakhir dengan skor imbang 2-2. Pada sisa waktu, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Arema FC gagal menang pada 5 laga kandang terakhirnya dan kini berada di peringkat ke-11 klasemen. Madura United menduduki peringkat ke-14 dengan 14 poin. Eliano Rejders kembali membuktikan perannya sebagai pemain serba bisa Persib Bandung. Ia tampil menonjol pada pekan ke-15 BRI Super League 2025-26. Pemain timnas Indonesia itu untuk pertama kalinya mengisi posisi gelandang bertahan. Posisi tersebut sebelumnya ditempati Mark Klok. Eliano dipercaya tampil saat Persib menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC. Laga tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu, 21 Desember 2025. Kepercayaan itu dijawab dengan performa solid sepanjang pertandingan. Eliano mampu menjalankan tugas bertahan sekaligus membantu alur serangan. Hasil pertandingan Persijap Jepara versus PSIM Yogyakarta pada pekan ke-15 BRI Super League 2025-2026, Selasa 23 Desember malam waktu Indonesia Barat. Pada duel yang dimainkan di Stadion Gelora Bumi Kartini tersebut, Persijap harus puas dengan skor imbang 1-1. Kedua tim mendapat tambahan 1 poin. Persijap tetap berada di peringkat ke-17 klasemen, dengan 9 poin dari 14 laga. Sementara, PSIM berada di peringkat ke-5 klasemen usai mendapatkan 23 poin dari 14 laga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.